Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Alhamdulillah baik. baik. Sekarang kita akan mempelajari bab hukum dasar kimia. Untuk pertemuan sekarang ini, saya akan menjelaskan tentang hukum dasar kimia dua hukum dasar ya, hukum Gay-Lussac dan hukum Avogadro. Saya akan mencoba menampilkan PPT-nya. Hukum dasar kimia dan persamaan reaksi. Ini untuk judul materinya ya. Ya, Ya, Kemudian kompetensi dasarnya yang Menerapkan 3.5 adalah untuk pengetahuannya itu menerapkan hukum-hukum dasar kimia dalam perhitungan kimia. 4.5-nya untuk keterampilannya menggunakan hukum-hukum dasar kimia dalam perhitungan kimia. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan begini, kita ingin melakukan reaksi pembakaran kertas CXHY dengan gas oksigen menghasilkan gas CO2 dan uap air H2O. Zat mana yang berada di sisi reaktan atau zat yang bereaksi dan zat manakah yang berada pada sisi produk atau hasil reaksi? Kalau ada pertanyaan seperti itu, silakan. Siapa yang mau menjawab? saya Bu. Beriana, oke. Apa jawabannya? Persamaan reaksinya adalah CXHY plus O2 sama dengan CO2 plus H2O. Reaktannya adalah CXHY dan O2, sedangkan hasil reaksinya adalah CO2 dan H2O. Gitu, Bu. Yang lain, betul atau salah jawaban seperti itu? ya Menurut saya ya Bu. benar. Betul. Iya, betul. Nah, kita bisa melihat tayangan video berikut ini. Kita lihat ya. Untuk percobaan Gay-Lussac, alat dan bahan yang diperlukan adalah yang pertama adalah larutan berwarna. Terserah warna apa aja dan gak usah banyak-banyak. Yang kedua adalah gelas. Yang ketiga adalah korek api dan lilin. Lilinnya nggak usah panjang-panjang, segitu aja udah cukup. Dan yang terakhir adalah piring. Terserah piringnya piring apa, tapi usahakan piring yang dari kaca seperti ini. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, siapkan piring. Yang kedua, nyalakan lilinnya. Lilinnya ini ditempelkan di piring. Oke, pastikan menempel dengan kuat. Nah, selanjutnya tutup lilin dengan gelas kacanya tadi dan amati perubahan yang terjadi. Sekarang kita melakukan perlakuan yang kedua, yakni dengan menambahkan larutan berwarna ke dalam piringnya. Tuangkan perlahan dan secukupnya saja. Oke, diratakan dulu. Setelah itu dinyalakan kembali lilinnya. Kemudian ditutup dengan gelas. Baiklah, amati perubahan yang terjadi. Wah, airnya masuk ke dalam gelas dengan cepat dan lilinnya pun mati. Botol air mineral bekas. Yang kedua secukupnya. Dan yang ketiga adalah panci atau yang sejenisnya. Cobaan yang kedua, langkah-langkahnya adalah yang pertama kita panaskan air hingga mendidih.
Sembari kita menunggu airnya mendidih, kita remas-remas dulu botolnya. Diremas sehingga tak berkumpul seperti ini. Kalau dirasa cukup, segera ditutup dan diusahakan agar tidak ada Oh, udara rata yang masuk. batanya. Rata batanya apa aja? Makan. Ketika airnya sudah mendidih seperti ini, botol sudah diremas tadi dimasukkan dan diamati perubahan yang terjadi. Sudah mulai terlihat perubahan, yakni botol mulai kembali ke bentuk semula. Kita lanjutkan. Kira-kira informasi apa saja yang bisa kita peroleh dari video yang barusan ditayangkan? Siapa kira-kira yang mau menjawabnya? Silakan Deva. Yang saya peroleh dari video tadi itu peralatan dan bahan untuk membuat percobaan hukum Gay-Lussac. Kemudian lilin itu bisa padam setelah ditiup dengan gelas. Sama botol yang sudah dipakai proyek bisa kembali ke bentuk semula setelah dimasukkan ke air mendidih. Itu Bu yang saya peroleh dari video tadi. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Dengan adanya informasi tersebut kalian nanti berdiskusi dengan kelompok ya, dan hasil pengamatannya ya dituliskan di buku tulis boleh. Kemudian nanti melengkapi LKPD yang sudah saya upload di Google Classroom, nanti kalian unduh. Kemudian setelah itu nanti presentasi perwakilan 1 orang per kelompok nanti ya. Nanti untuk diskusinya bisa lewat WA group saja. Setelah ini nanti kegiatan adalah presentasi. Nanti perwakilan 1 siswa mempresentasikan apa yang diamati. Silakan. Dari kelompok berapa dulu yang mau presentasi? Perwakilan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ikut perwakilan kelompok 1 dari kelas 10 Kimia Industri SMK Negeri 1 Kediri. Di sini saya akan mempresentasikan percobaan Gay-Lussac. Percobaan Gay-Lussac. Alat dan bahan. Alat yang diperlukan yaitu korek api, lilin, piring bening. Bahan yang diperlukan yaitu air. Cara kerja percobaan pertama, 1. Nyalakan lilin, kemudian taruhlah di piring bening. Kedua, setelah itu lilin yang nyala tadi ditutup dengan gelas. Ketiga, dan tiba-tiba lilin padam. Percobaan kedua, 1. Cara kerja hampir sama dengan percobaan pertama. Kedua, setelah lilin ditempatkan di piring, di mana piring ditambahi dengan larutan berwarna. Ketiga, lilin ditutup gelas, ternyata larutan yang berwarna tadi masuk ke dalam gelas dan pembahasan percobaan 1 dan 2. 1. Ketika dengan gelas saja, maka lama-kelamaan lilin tersebut akan padam karena tidak ada udara di dalamnya. Terjadi penurunan suhu. Kedua, penurunan suhu menyebabkan tekanan yang lebih rendah dan mengakibatkan air di luar gelas. Tekanan tinggi didorong masuk ke dalam gelas, tekanan rendah. Percobaan ketiga, alat yang diperlukan yaitu botol plastik basah yang peyok. 2. Kotak plastik yang diisi air. Ketiga, panci kecil. Bahan yang diperlukan yaitu air. Cara kerja yang pertama yaitu botol plastik kosong yang peyok dimasukkan ke dalam panci yang berisi air mendidih. Yang kedua, tiba-tiba botol tersebut kembali ke bentuk semula, yaitu tidak peyok. Pembahasan percobaan ketiga. 1. Ketika suhu air semakin meningkat, mendidih, maka volume botol juga semakin bertambah. Bentuk botol kembali seperti semula. 2. Tekanan di dalam botol lebih besar daripada tekanan di luar botol.
sehingga tekanan di dalam botol akan mendorong dinding botol hingga menembus ruangan botol. Kesimpulan, semua percobaan tersebut sesuai dengan hukum Gay-Lussac, yaitu tekanan gas dipertahankan konstan, maka volume gas berbanding lurus dengan suhunya. Terima kasih untuk presentasi dari kelompok 1. Sekarang kita masuk ke penerapan soal. Ada satu contoh soal cerita. 1 liter gas hidrogen bereaksi dengan 1 liter gas klorin sehingga dihasilkan 2 Ya liter ya, gas kumpul hidrogen ya klorida. ya. Jika gas hidrogen yang direaksikan 5 liter, tentukan gas hidrogen klorida yang dihasilkan. Untuk caranya kita bahas bersama. Ini ya, ada 2 cara. Yang pertama, memakai perbandingan persamaan reaksi. Persamaan reaksinya dibandingkan. Volume O2 dibanding volume Cl2 dibanding volumenya HCl. Tadi perbandingan itu sama perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. 1 liter dibanding 1 liter dibanding 2 liter. Dan yang diminta tadi H2 dalam kondisi 5 liter. Berarti kita bandingkan saja. Berarti volume Cl2-nya juga 5 liter, volume HCl-nya 10 liter. Gitu ya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita menggunakan persamaan reaksi. Ini persamaan reaksinya. Ya. H2 ditambah Cl2 menjadi 2 HCl. Jangan lupa kalau ada persamaan reaksi harus disetarakan terlebih dahulu. Untuk mencari volumenya HCl adalah koefisiennya HCl dibagi koefisiennya H2 dikali volumenya H2. Koefisien HCl berapa tadi? 2 per koefisien H2 1. Ya, dikali volumenya H2 tadi berapa? 5 liter. 5. liter. Jadi 5 liter. ketemunya 10 liter. Bisa menggunakan cara pertama, bisa menggunakan cara kedua. Dari sini, dari contoh soal yang pertama ada ditanyakan? Tidak. Tidak. Oke, setelah ini kalian bisa mengerjakan LKPD-nya yang sudah saya unggah di Google Classroom ya. Untuk Ya, Bu. pertemuan Ya. ini saya akhiri dulu. Sebelum berakhir, saya berpesan di masa pandemi ini tolong dijaga kesehatannya. Ya, sampai ketemu pertemuan Ya, Bu. berikutnya. Terima kasih untuk semuanya. Ya, Bu. Ya, Bu. Sama-sama. Ketemu dengan Ya, Bu, pertemuan sama-sama. berikutnya di Google Meet yang sama. Untuk hari ini saya akhiri dulu sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.